Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Suparni, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Sungai Beban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 program studi Bahasa dan Sastra Indonesia periode 6 tahun 2023 di LPTK Universitas Tanjung Pura. Nomor peserta PPG 2016997918. Nomor induk mahasiswa F 4351231084. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri Sungai Beban dengan materi teks hikayat fase E kelas 10 dengan modul pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Semangat nih. Hari ini saya akan menyampaikan video pembelajaran. Materi yang akan saya sampaikan yaitu teks hikayat. Minta tolong nanti kerjasamanya, tolong hargai waktu yang kita selesainya pukul 11 ya. Karena selesai istirahat, saya mohon tidak ada lagi yang makan di kelas. Oke? Silakan berdoa. Ada yang masuk? Saya minta salah satu dari kalian bisa memberikan motivasi untuk Ayo, semangat belajar ini. Semangat. Kenapa kalian mempelajari teks hikayat? Manfaatnya apa kalian mempelajari teks hikayat? Jadi nanti setelah kalian mempelajari teks hikayat, harapannya manfaatnya kalian bisa mendapat informasi, kemudian nanti kalian bisa mengambil wawasan, bisa mengkritik, menilai dari teks narasi tersebut. Kemudian nanti mungkin dari segi pengetahuan, keterampilan menulisnya nanti lebih meningkat. Itu harapan dari
pembelajaran pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan materi yang saya lakukan di salin dua, pernah nggak kalian nonton film? Nonton sandiwara? Kan cerita, prosa. Kira-kira pertanyaan saya sederhana. Oh, favorit kamu siapa? Boleh film Indonesia. Atau di sini siapa yang favorit? Yang suka nonton Korea? India? Sangka. Siapa lagi? Siapa lagi? Jika. Ini siapa? Apa favoritnya? Kazul. Ini tujuan pembelajaran hari ini membaca dan memeriksa. Nanti tujuan pembelajarannya kalian dapat membaca untuk menilai dan mengkritisi karakterisasi dan plot pada teks hikayat dan cerpen. Nah, kemudian nanti kalian akan mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Nanti dikaitkan. Nanti kalian bisa mengerjakannya. Tolong nanti dikasih nama, kelas, dan silakan dipilih salah satu. Membaca untuk menilai dan mengkritisi karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Jadi hanya teks hikayat masih dipelajari di sekolah karena ada kaitannya dengan nilai-nilai kehidupan pada masa lalu. Jadi nanti materi teks hikayat ini kita akan pelajari pengertiannya, karakterisasinya atau karakteristik, jenis, bentuk, dan contoh apa saja yang terdapat pada teks hikayat. Jadi pengertian teks hikayat yaitu hikayat adalah jenis karya sastra lama yang berbentuk prosa. Tahu prosa? Cerita, narasi. Hikayat biasanya mengandung nilai-nilai moral dan seringkali disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Ciri-ciri atau karakterisasi teks hikayat. Yang pertama, hikayat menggunakan bahasa Melayu lama. Yang kedua, istana sentris. Jadi istana sentris itu tulisannya di bawah ini. Jadi ceritanya berkisar tentang kerajaan, istana. Pernah nonton atau pernah dengar atau nonton film yang kaitan dengan kerajaan? Pernah. Ya, itu salah satu dari teks hikayat. Contohnya apa? Apa? Si Kian Santang. Lagi. Ya. Sukses. Lagi. Hari Dharma. Lagi. Nah, itu kan kaitannya dengan kerajaan. Pernah nonton Mahabharata? Semangat kan? Nah, jadi ada kaitannya dengan istana sentris, cerita tentang kerajaan. Kemudian yang ketiga, kronologis. Ceritanya tidak masuk akal atau bersifat
bersifat hayal. Keempat, statis, bersifat kaku dan tetap. Yang kelima, anonim. Apa anonim? Jadi pengarangnya tidak diketahui. Yang terakhir, hikayat menggunakan kata arkais, yaitu kata-kata yang jarang digunakan seperti contohnya ada sudah dan sebagainya. Kira-kira apa ya mindsetnya ya? Sudah kelihatan belum? Dan jadi cerita hikayat ini cerita tentang kerajaan atau istana. Kira-kira dapat gambaran belum? Nah, belum. Mau berapa? Orang itu mau berapa? Pernah. Saya pindah yang santai pernah. Tidak. Rapunzel. Frozen. Karakterisasi hikayat pertama mengandung kestabilan, yang kedua tokohnya sakti yang ketiga anonim, istana sentris, alur yang berbingkai, statis dan edukatif. Oke, jadi apa ya? Teks hikayat dan cerpen itu mempunyai unsur-unsur membangunnya sama. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik, unsur yang terdapat di dalam cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik, unsur yang membangun di luar cerita, unsur di luar cerita yang membangun kenapa cerita itu bisa dibuat atau dilahirkan. Jadi ada berapa unsur? Ada dua unsur. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke. Nah, unsur intrinsik ada apa aja? Terdiri dari apa aja unsur intrinsik? Tema. Tahu tema? Tema. Gambaran apa? Gambaran yang mau diceritakan. Tahu dasar dari cerita. Kemudian latar. Latar, ya ada latar tempat, ada latar suasana, latar waktu. Tahu latar belakang itu begitu. Jadi ada tiga latar waktu, latar tempat, dan suasana. Oke, saya gambarkan seperti ini. Ada unsur intrinsik, kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema, kemudian latar bagi tiga, ada latar waktu, tempat, dan suasana. Kemudian apa lagi? Alur. Kalau di dalam cerita ada berapa
alur hafalannya? Secara umum ada tiga alur. Alur apa aja? Alur maju, mundur, dan campuran atau alur. Jadi kalau untuk teks hikayat aluran dengan apa? Mundur, jadi untuk teks hikayat alur yang digunakan adalah apa? Alur maju. Sedangkan kalau cerita pendek itu bisa dia alur maju, bisa juga alur mundur. Jadi untuk di cerpen tidak menggunakan dua alur atau alur campuran. Tapi kalau di novel boleh alur ganda atau campuran di novel. Nah ceritanya. Oke, lanjut. Amanat artinya apa? Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Kemudian ada tokoh. Tokoh apa aja yang dalam cerita? Tokoh yang menonton biasanya disebut dengan tokoh utama atau protagonis. Kemudian ada protagonis, ada antagonis. Antagonis kebalikan dari protagonis. Kemudian ada tokoh tritagonis atau biasa disebut juga dengan peran pembantu atau pemersai. Lanjut ke watak atau pengakuan. Jadi tadi ada tiga tokoh. Biasanya tokoh protagonis sifatnya apa? Tahu karakternya? Baik. Kemudian ada antagonis sifatnya jahat. Kemudian ada tritagonis. Nah, ada penengah. Dia bisa ada tokoh yang baik. Kemudian ada si penyelesai masalah. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view. Apa? Ada yang tahu? Ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, tiga. Nilai-nilai dalam karya. Yang pertama ada nilai religius. Kemudian yang kedua terus budaya. Apa tuh yang dibahas itu? Kemudian kita lanjut ada jenis-jenis. Jenis hikayat terbagi ke dalam dua, yaitu yang pertama jenis hikayat berdasarkan isi dan yang kedua berdasarkan asalnya. Oke, komponennya ada ya, adalah jenis hikayat berdasarkan isinya. Ada terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada cerita hikayat, yang kedua ya, kemudian cerita dari cerita-cerita Islam, sejarah dan geografi, dan cerita. Oke, lanjut. Jenis hikayat berdasarkan asalnya. Ada berdasarkan dari Melayu asli, Jawa, Hindu, dan Arab, Persia. Kemudian ada bentuk hikayat, cerita, hikayat, roman, epos, tambeh, dan syarat. Oke, kemudian ada kaidah kebahasaan. Yang pertama kata arkais, tadi sudah dicontohkan, dan ada sebab mula, kemudian itu yang sering kata yang sering muncul di dalam materi tersebut. Oke, kita baca dulu. Kata arkais, kata-kata yang berhubungan dengan masa lalu, kuno dan tidak lagi dipakai pada masa kini. Kemudian konjungsi
temporal kadang-kadang digunakan untuk menghubungkan urutan kejadian. Kita biasanya konjungsi waktu. Kemudian ada majas simile, majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap mengandung segi yang serupa. Kemudian ada majas antonomasia, yaitu majas yang menyebutkan sesuatu bukan dari namanya melainkan dari sifatnya. Kemudian ada majas hiperbola. Majas hiperbola yaitu majas yang mengandung pernyataan berlebihan untuk meningkatkan kesan terhadap situasi benda atau orang. Nah, kemudian ada contoh teks saya. Tadi sudah kalian sebutkan. Ini diantaranya. Yang pertama ada hikayat Mang Tua, hikayat Abu Nawas dan Lala, hikayat Tiga Pengembara, kemudian hikayat Bunga Kuning, kemudian hikayat Amin, hikayat Dua Agus, kemudian ada hikayat Siniskin, dan masih banyak lagi contoh-contoh hikayat. Anak saya sebiji buah mana yang sudah busuk Tuhan. Orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Ibu, ini buah mangga, tahanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan. Kemudian, istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam. Kajiannya selamat siang. Siang. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Asio. Saya Yudi Irfan. Saya Petita, saya Nia, saya Chelsea. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, apakah setiap tokoh memiliki porsi yang sama dalam cerita untuk digambarkan karakternya? Jika tidak, tokoh mana yang mendapatkan porsi lebih banyak? Jelaskan alasan di jawabanmu. Memiliki porsi yang berbeda-beda. Lantaran dalam setiap cerita pasti terdapat tokoh utama. Sementara tokoh utama akan memiliki porsi yang lebih banyak daripada tokoh lainnya yang hanya sebagai tokoh pendamping. Nomor 2, apakah ada keterkaitan antara karakter tokoh dan cara mereka menyelesaikan masalah? Mengapa? Tentu saja ada keterkaitan antara karakter tokoh dan cara mereka menyelesaikan masalah. Karena karakter seorang akan mempengaruhi cara mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Nomor 3, apa yang akan terjadi jika
jika si miskin tidak jujur menyampaikan kepada istrinya bahwa mempelai yang didapatkannya pertama kali dari pasar. Apakah hal tersebut sangat memengaruhi cerita? Yang akan terjadi jika si miskin tidak jujur menyampaikan kepada istrinya bahwa pulang yang didapatkannya kali pertama dari pasar, tentu saja akan sangat memengaruhi cerita, bahkan akan sangat merubah alur cerita tersebut. Nomor 4, apakah kalian setuju dengan istri si miskin yang menolak pulang yang dibawa suaminya dari pasar? Mengapa? Tidak, saya tidak setuju dengan sikap istri si miskin, karena hal itu menunjukkan betapa egoisnya istri si miskin. Nomor 5, jika kalian menjadi si miskin, apakah kalian akan melakukan hal yang sama saat diminta istrinya minta semua kelap raja? Jelaskan alasanmu. Ya, jika saya menjadi si miskin, juga akan melakukan hal tersebut, karena hal tersebut menggambarkan kasih sayang terhadap istri dan anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan di sini saya Ibu Maulana. Saya Lino, saya Budi. Identifikasilah fenomena yang terkait dalam teks pernikahan miskin. 1. Nilai moral. Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Jangan kita lalu memaksakan kehendak kita pada orang lain. Kedua, nilai budaya. Sebagai seorang anak, kita harus menghormati orang tua. Kehendaknya seorang anak dapat berbakti kepada orang tua. 3. Nilai sosial. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. 4. Nilai religius. Jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Percayalah pada Tuhan bahwa Dialah yang menentukan nasib manusia. Yang kelima, nilai pendidikan. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Sekian dan terima kasih. Perwakilan kelompok 3 memberi tanggapan untuk kelompok 1. Kelompok 1 sangat bagus dan patut diapresiasi. Dan sekian dari saya, terima kasih. Tampilan isi dari jawaban Jadi kami dari kelompok 4 akan mengikuti kelompok 2. Yang pertama yaitu saat presentasi diharapkan untuk tidak tertawa, dan untuk yang lainnya itu bagus. Maksudnya yang lainnya cukup bagus apa? Maksudnya presentasinya gitu, tidak banyak penjelasan, cara penyampaiannya juga jelas. Kayaknya nanti kalian bisa kerjakan di kertas. Yang bawa HP nanti kalian saya kirim Google Form linknya. Oke. Sekarang kita tarik kesimpulan dari pelajaran yang kalian oke sama-sama. Apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Manfaatnya apa? Kami dapat mengetahui cerita kayak Apa sih? dapat mengetahui cerita kayak terus usul-usulnya. Kemudian yang di sana. Sangat baik dan patut diapresiasi. Pembelajarannya Judulnya benar Rasio. harapan kita baik dan bisa memahami
kita harus saling tolong-menolong Dalam dalam kegiatan berdiskusi. Pernyataan dari teman-temannya. Jadi manfaat kita kali ini tadi yang dari kelompok 4, kalian dapat informasi tentang pengertian dari hikayat, kemudian usul-usulnya, kemudian hari ini kita diskusi lebih ke gotong royongnya, ya. Jadi menambah informasi, menambah pengetahuan kalian, saling bekerja sama dan membangun kerjasama dalam pembelajaran. Oke? Ada yang mau tanyakan tentang materi hari ini? Tidak ada? Nanti untuk pertemuan berikutnya kalian berkaitan dengan kaidah kebahasaan, nanti lebih ke kaidah kebahasaan teks ayat, ya. Oke, untuk hari ini saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, saya selamat siang, silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.